saya mau ajak kita melihat bagaimana saudara kita dipimpin Roh Kudus sehingga kita menghasilkan buah. Nah, tujuannya kita dipimpin Roh Kudus bukan hanya saudara kita boleh saudara menghasilkan hidup yang penuh kuasa, dipakai Tuhan di dalam karunia-karunia itu bagus, tapi saudara tujuan akhir dari kita saudara dipenuhi Roh Kudus adalah supaya kita saudaraku bisa menghasilkan buah, yaitu dalam hal ini buah roh. Nah, karena itu saudara, mari kita akan lihat bagaimana kita penuh dengan Roh Kudus sampai kita menghasilkan buah. Ya, nah kita mau lihat hari ini dalam Galatia pasal yang kelima ini, ayat 16 sampai ayat yang ke-26. Nanti saudara pelajari lagi di rumah supaya komplit. Nah, kita mau sama-sama lihat saudara, untuk kita penuh Roh Kudus dan menghasilkan buah, ada 3 kunci yang penting sekali di dalam Galatia 5 ini saudara. Nah, mari kita lihat yang pertama. Kunci yang pertama berikutnya, kita lihat dalam slide berikutnya. Nah, di dalam ayat yang ke-16 sampai ayat 17, dikatakan begini, maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Nah, saudara, ayat ini bilang, hiduplah oleh roh, atau bahasa Inggrisnya berjalanlah dalam roh. Nah, saudara, kita disuruh saudara hidup oleh roh. Hidup oleh roh artinya kita dipenuhi oleh Roh Kudus sebagai gaya hidup. Ini bukan sekedar sekali-sekali, misalnya seminggu sekali, atau sebulan sekali, setahun sekali, atau ada orang kalau udah babak belur, baru dia hidup oleh roh. Nah, kita disuruh hidup oleh roh itu setiap hari, sepanjang hari, 24 jam sehari. Nah, kita bisa lihat contoh dari seorang yang luar biasa namanya Barnabas. Nah, Barnabas ini sebenarnya namanya Yusuf. Dia bukan bernama Barnabas. Barnabas itu julukannya. Nah, kenapa dia dapat julukan Barnabas, saudara? Nah, Barnabas dari 2 kata, saudara. Bar itu artinya anak dari, ini bahasa Aram, saudara. Nabas itu artinya, saudara, penghibur. Itu gelarnya Roh Kudus, Parakletos. Jadi Barnabas ini, saudara, dia dapat julukan anak penghibur atau anaknya Roh Kudus. Kenapa dia dapat gelar anak Roh Kudus, saudara? Karena kalau dilihat hidupnya, dia mencerminkan sifat-sifat Roh Kudus. Artinya dia begitu penuh Roh Kudus sampai Roh Kudus yang kelihatan dalam dirinya. Dengan perkataan lain, dia menghasilkan buah roh, sehingga orang lihat dalam hidup dia yang kelihatan adalah pekerjaan Roh Kudus, buahnya roh. Makanya dia disebut Barnabas. Nah, ini luar biasa, saudara. Jadi Tuhan mau kita penuh Roh Kudus sepanjang hari. Kalau saudara penuh Roh Kudus sepanjang hari, dari pagi sampai malam, saudara mempersembahkan tubuh pagi-pagi, terus sepanjang hari dipenuhi Roh Kudus, sampai udah malam sebelum tidur masih mempersembahkan tubuh kita, maka saudara, hidup kita pasti akan menghasilkan buah, karena Roh Kudus begitu kuat mempengaruhi kita, memenuhi kita, sampai saudaraku daging itu kalah dalam hidup kita. Daging kita tidak bisa bermanifestasi lagi, saudara. Dia mati. Karena kalau kita hidup oleh roh,
maka kita tidak akan menuruti keinginan daging. Ini hebat sekali, saudara. Praktekkan ini dalam hidup kita. Nah, inilah yang pertama kita mesti, ya saudara, awali hidup kita dan akhiri hidup kita sepanjang hari dengan dipenuhi Roh Kudus. Nah, kunci yang kedua, kita lihat lagi, saudara. Berikutnya, nah, kita mesti apa? Nah, ayat yang ke-18 Galatia 5. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh. Nah, setelah penuh dengan Roh, hidup oleh Roh, sekarang dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Nah, kita mesti dipimpin oleh Roh. Nah, apa artinya dipimpin oleh Roh, saudara? Dipimpin oleh Roh, kita sering berpikir, ya kayak satu orang jalan di depan, kita ikut orang itu dari belakang, ya. Nah, saudara, sebenarnya kalau saudara studi kata dipimpin, ya, itu lebih banyak diterjemahkan dibawa, ya, dibawa, dipimpin oleh seseorang, artinya dibawa oleh seseorang itu. Banyak sekali kata, ya, dipimpin ini sebenarnya diterjemahkan dibawa. Jadi gambarannya gini, saudara, dipimpin Roh Kudus itu bukan Roh Kudus di luar kita, Roh Kudus, ya saudara, di depan kita, di belakang jalan gitu. Ya, itu kurang tepat gambarannya. Dipimpin Roh, saudara, itu lebih tepat seperti, saudara, kita ditangkap sama polisi di borgol, saudara, oke? Di borgol, terus polisinya mimpin kita, ya, bersama dengan kita jalan sama-sama sambil tangan kita di borgol. Nah, itu lebih tepat gambarannya, saudara. Sampai Paulus, ya, dia begitu dipimpin Roh Kudus, dia bilang gini, aku menjadi tawanan roh. Nah, itu dia, tawanan roh. Jadi ini gambaran persis seperti, masih ingat, saudara, ya, kalau pemuritan itu apa? Pemuritan itu adalah kita sapi junior, kita dikuk dengan sapi senior kita. Siapa sapi senior kita? Tuhan Yesus. Ya, kita dikuk satu kuk. Ya, sehingga saudara kita nggak bisa kemana-mana, kita mesti ikut terus satu kuk dengan Tuhan Yesus, sehingga kalau Tuhan Yesus jalan, kita tinggal ikut aja. Nah, itulah konsep dipimpin Roh. Jadi dipimpin Roh itu, saudara, Roh Kudus dekat sekali sama kita. Karena Roh Kudus itu disebut pendamping, parakletos. Jadi dia udah nyatu sama kita. Dia sudah, saudaraku, diborgol, atau kita lebih tepat diborgol dengan dia. Itu sebabnya, saudara, jalan aja, ikut dia. Nah, itu artinya dipimpin oleh Roh, ditawan oleh Roh. Tiap hari kita mesti ditawan oleh Roh, ikut jalan bersama dia. Ya, kalau kita, saudaraku, dipimpin sama dia, wah dahsyat. Apa, saudara? Maka katanya kita tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Ya, kita untuk taat sama Tuhan nggak usah pakai kekuatan kita lagi. Taurat itu gini, saudara. Sebelum kita lahir baru, saudara, kita coba, ya, mau taat sama perintah Allah, tapi saudara kita pakai kekuatan daging kita. Berhasil nggak? Gagal, saudara. Kita pasti jatuh lagi, dan gagal. Nah, makanya, saudara, Tuhan nggak mau kita, ya, pakai kekuatan kita untuk taat kepada taat, ya, kepada Tuhan. Untuk taat kepada Taurat, saudara, sekarang, ya, Tuhan sudah membatalkan hukum Taurat. Kita tidak wajib lagi, saudaraku, mentaati Taurat dengan kekuatan kita. Tapi kalau kita ditawan oleh Roh, kita, saudaraku, dipimpin oleh Roh, nanti Roh yang menolong kita bisa menggenapi Taurat Tuhan. Ya, sehingga bukan pakai kekuatan kita lagi. Itu sebabnya kita tidak lagi berhutang, katanya, ya, ayat pasal 8, kita lihat ayat yang ke-12. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang yang berhutang bukan kepada daging, ya,
supaya hidup menurut daging. Nah, daging kita, saudara, sudah dipensiunkan. Ya, dia, saudaraku, sudah disalib. Ya, dia sudah mati ya terhadap hukum Taurat, saudara. Jadi kita nggak wajib lagi mentaati Taurat dengan kekuatan kita. Ya, kita nggak berhutang lagi kepada daging. Ya, karena itu jangan pernah berjalan menurut daging. Ya, ayat 13 bilang apa? Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu. Wah, ini keren. Kamu akan hidup. Nah, saudara, jadi kita punya fokus. Jangan lawan dosa. Ya, jangan lawan hukum dosa. Kita nanti jatuh lagi, saudara. Kita fokusnya dipimpin oleh roh. Sehingga ya kita nggak lagi menggunakan kekuatan daging, saudara. Nah, kita akan lihat ini lebih dalam ya supaya kita ngerti, saudara. Nah, Roma menjelaskan ini lebih jelas. Roma 8 dan Roma 7 ya. Nah, kita lihat next Roma 7 dulu, saudara. Selama kita punya tubuh yang namanya tubuh yang sekarang ini, saudara, tubuh belum kebangkitan, tubuh kita ini, saudara, udah dikuasai oleh hukum dosa. Nah, kita baca pasal 7, 21-23. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, nah aku di sini itu ya rohnya Paulus yang udah lahir baru. Dia ingin berbuat apa yang baik. Yang jahat itu ada padaku, katanya. Sebab di dalam batinku, nah di dalam rohnya dia, saudara, aku suka akan hukum Allah. Nah, hukum Allah ini apa, saudara? Ya, perintah Allah, hukum Taurat, 10 perintah Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku. Membuat aku menjadi, nah ini dia, tawanan hukum roh. Tawanan hukum roh yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Nah, jadi selama kita punya tubuh yang belum sempurna ini, belum tubuh kebangkitan, ada hukum dosa yang bekerja menawan kita dalam tubuh kita ini, saudara. Nah, untuk ini nggak mudah dimengerti kalau kita nggak dapat ilustrasi, ya, saudara. Nah, kita lihat ilustrasinya, saudara. Ini dua benda ini, ya, saudaraku, balon dan pesawat memiliki berat, kan? Nah, kalau balon kita isi pakai gas biasa aja, atau pesawat ini, ya, kita taruh di tengah udara, kira-kira jatuh apa naik, saudara? Jatuh. Nah, kenapa jatuh? Karena ada hukum gravitasi. Nah, hukum gravitasi itu tarik dia ke bawah. Hukum gravitasi, saudara, disebut hukum. Kenapa? Karena ya hukum itu prinsip yang berlaku umum, ya, saudara, konstan. Jadi benda apa aja, ya, saudara, asal dia punya berat, dia ditarik ke bawah dan dia pasti jatuh, ya. Nggak peduli dia benda apa aja, saudara, asal punya berat, kapan aja dia ditarik ke bawah, dan ya, saudaraku, di mana saja dia pasti, saudaraku, ditarik ke bawah. Itu namanya hukum, the law of gravity, ya kan? Hukum. Nah, demikian juga tubuh kita, saudara. Siapa aja, ya, tubuhnya, mau dia lahir baru, nggak lahir baru, suku apa aja, bangsa apa aja, di mana saja, kapan saja, bukan Coca-Cola, tapi, saudara, selalu ditarik ke bawah oleh hukum dosa. Dia jatuh lagi, berbuat dosa lagi, ya. Dan, saudara, kalau kita coba lawan hukum itu, kita nggak bisa menang, saudaraku. Kenapa? Karena kekuatan kita tidak konstan. Kita lawan sesuatu yang konstan, ya pasti yang konstan yang menang. Yang tidak konstan kalah. Seperti saya tahan
pulpen ini di tangan saya, saudara, saya tahan sekeras apapun, ya, selama apapun, saudara, saya punya keterbatasan. Satu saat saya pasti capek, saya nyerah, dan saya kalah, gravitasi yang menang. Ya, saudaraku, kenapa? Karena gravitasi konstan. Kekuatan saya tidak konstan. Nah, itulah yang terjadi, saudaraku, di Roma 7. Ya, Paulus waktu itu udah lahir baru. Dia nggak suka ya jatuh dalam dosa. Dia nggak suka. Dia nggak mau jatuh dalam dosa. Dia maunya taat sama Tuhan. Tapi nggak bisa, saudara. Jatuh lagi, jatuh lagi, jatuh lagi. Jadi Roma 7 ayat 14 sampai ayat yang ke-25 itu adalah untuk orang yang udah lahir baru, tapi dia nggak ngerti bagaimana mengalahkan hukum dosa, sehingga dia bolak-balik jatuh lagi, jatuh lagi, jatuh lagi. Nah, gimana jalan keluarnya? Sampai Paulus bilang gini, saudara, ayat 25. Aku manusia celaka, siapakah yang dapat melepaskan aku dari tubuh maut ini? Ya, dia begitu frustrasi, jatuh lagi, jatuh lagi, jatuh lagi. Berapa banyak saudara yang kayak gitu, jatuh lagi, padahal saudara udah lahir baru. Nah, kenapa bisa begitu? Nah, jadi ini adalah untuk orang yang udah ngerti, saudara, ya, udah lahir baru, tapi dia belum ngerti bagaimana hidup di dalam roh, hidup menurut roh. Dia belum ngerti. Makanya Paulus kasih rahasianya. Next kita lihat. Nah, ini rahasianya, saudara. Ya, praktek Roma 8. Nah, Roma 8 itu apa, saudara? Roma 8 itulah hidup menurut roh. Hidup dipenuhi dengan roh. Hidup dipimpin oleh roh. Itu Roma 8. Ya, nah, ketika kita hidup menurut roh, nah, Roma 8 ayat 2 bilang begini, saudara. Nah, ini bahasa terjemahan barunya kurang sedikit satu kata hilang, hukum. Ya, tapi aslinya ada hukum. Nah, BIMK menerjemahkan begini, sebab hukum roh. Nah, ini dia. Hukum roh. Kalau terjemahan baru hanya roh aja. Tapi hukum roh yang membuat kita hidup bersatu dengan Kristus, ya. Jadi hukum roh yang menyatukan kita dengan Kristus sudah membebaskan saya dari hukum yang menyebabkan dosa dan kematian. Nah, ini dia. Hukum mesti dikalahkan dengan hukum, yaitu hukum roh, baru hukum dosa kalah. Ya, nah, ilustrasinya kita lanjutin, ya. Nah, kalau balon, ya, saudara, tadi ditarik ke bawah terus, jatuh terus. Pesawat juga ditarik ke bawah terus, jatuh terus. Ya, gimana caranya supaya dia nggak jatuh? Ya, malah bisa naik, terbang. Gimana caranya, saudara? Nah, balonnya kita ganti gasnya. Diganti menjadi gas helium, gas ringan. Nah, ketika kita isi dengan gas helium, terjadilah, saudaraku, hukum yang lain, ya, yang mengangkat dia naik ke atas, saudara. Ya, ini namanya hukum gas ringan, ya. Ya, kalau yang di dalam lebih ringan, dia terangkat ke atas, saudara. Ada kekuatan, daya angkat ke atasnya lebih besar dari daya gravitasi. Apa yang terjadi, saudara? Balonnya nggak jatuh, malah naik. Nah, demikianlah kalau kita, saudara, diisi, ya, ini ilustrasi aja, diisi dengan Roh Kudus, dipenuhi dengan Roh Kudus. Apa yang terjadi, saudara? Maka ada hukum roh yang bekerja konstan melawan hukum dosa dalam tubuh kita, saudara. Sehingga kita nggak ditarik jatuh, malah kita naik, saudaraku. Haleluya. Sama juga dengan pesawat ini, saudara. Kalau pesawat ini di udara, tidak ada mesinnya atau mesinnya nggak bekerja, saudara, dia jatuh terus. Tinggal mayday, mayday, tunggu aja jatuh. Nah, tapi kalau pesawat ini, saudara, mesinnya dihidupkan dan dijalankan, dan pesawat ini bergerak di udara,
maka di sayapnya sekarang ada hukum lain yang mendorong dia ke atas, ya. Gaya ke atasnya, saudaraku, namanya hukum aerodinamika. Maka pesawat ini naik terbang tinggi. Saudara, kalau kita dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, ya, kita bergerak dengan Roh, maka ada daya, ya, daya angkat, ya, ada, saudaraku, hukum yang lain yang mengalahkan hukum dosa dalam tubuh kita. Nah, ini keren kalau saudara mengerti. Ya, mari kita praktek ini, saudara. Ya, kita mau terus dipenuhi dengan Roh Kudus sepanjang hari, dan kita dipimpin oleh Roh, ingat, ditawan oleh Roh, ya, dan kita, saudaraku, terus ketika kita dipimpin oleh Roh sama Dia terus, kita tidak lagi pakai kekuatan kita, ya, kita tidak lagi, nggak usah lagi mentaati Taurat dengan kekuatan kita, maka kita akan, saudaraku, mengandalkan hukum Roh, mengalahkan hukum dosa, saudara, mengalahkan kedagingan kita, saudara, sehingga kita, saudaraku, ya, bukan cuman, saudaraku, mematikan dagingnya, kita menghasilkan buah. Ya, nah, buah itu buah Roh. Nah, gimana caranya, saudara? Nah, ada satu lagi, ya, kuncinya. Nggak cukup hanya dipenuhi Roh Kudus setiap hari, kemudian, saudaraku, dipimpin oleh Roh terus-menerus, tapi yang ketiga, kita lihat yang ketiga, yang terakhir hari ini. Kita mesti dilatih oleh Roh. Ya, harus ada pelatihan, karena kita pemagang, kan? Ya, kita pemagangnya Kristus. Nah, mari kita lihat Lukas 4 ayat 1-2. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke Hawaii. Amin. Yang bilang amin ini ngantuk ini, ya. Dibawa oleh Roh Kudus ke Disneyland. Amin. Waduh, saudara yang bilang amin, ngantuk lagi, ya, saudara. Saudara, dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Wow, Yesus penuh Roh Kudus, saudara. Ya, dia dibawa oleh Roh kemana? Ke padang gurun. Ngapain di situ? Ayat 2. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Nah, ini dia. Dicobai oleh iblis. Jadi, saudara, kalau kita penuh Roh Kudus kayak Yesus, kita langsung dibawa Roh Kudus ke padang gurun. Kenapa? Ya, karena padang gurun adalah, saudara, sekolah kehidupan sehari-hari. Ya, memang ada padang gurun yang kadang-kadang kita alami season tertentu, kita lagi, saudaraku, diuji, lagi ada pencobaan, season tertentu, musim tertentu, betul, itu ada. Tapi sebenarnya padang gurun itu tiap hari, saudara. Ya, ketika kita diuji, nah itulah padang gurun buat kita. Ketika kita dicobai iblis, itu berlangsung tiap hari, kan, dalam peristiwa-peristiwa sehari-hari. Kita ngalamin itu semua, saudara, betul? Nah, itu padang gurun. Nah, apa tujuannya padang gurun, saudara? Ya, nah, kita nggak ada waktu membahas detail, tapi intinya gini, saudara. Ya, kita nggak akan pernah bisa jadi pemenang kalau kita nggak pernah dibawa ke padang gurun untuk latihan. Ya, karena, saudara, untuk menghasilkan buah Roh dan mematikan daging itu perlu latihan. Nah, latihannya di padang gurun. Jadi padang gurun itu sekolah kehidupan di mana kita tiap hari, saudaraku, kita mengalami ujian. Ya, kita dilatih sama Roh Kudus, praktek supaya kita, ya, saudaraku, bisa matiin daging itu dan menghasilkan buah. Saya kasih contoh. Ya, ada seorang wanita kesaksian begini. Dia bilang, "Pak, saya sebelum penuh Roh Kudus terus panjang hari, saya dulu yang nggak bisa loh mengalahkan, ya, kemarahan dan kekecewaan saya kalau saya ditekan di kantor oleh bos saya, ya, oleh pemimpin. Saya kalau ditekan, saya pasti marah.
saya pasti meledak. Ya, dan saya responnya nggak baik, Kak. Ya, saya bikin kecewa orang. Akhirnya orang lihat saya, kamu katanya orang Kristen, kayak gitu kamu, ya, bersungut-sungut, ya, responnya nggak baik ketika kamu ditekan, ada pencobaan, ya, kamu ditekan. Nah, akhirnya saudara, waktu dia ngerti ini, penuh Roh Kudus, ya, sepanjang hari dipimpin Roh Kudus, ditawan Roh Kudus, dilatih oleh Roh Kudus, dia mulai praktek. Dia bilang, baik, saya mau praktek. Dia terus sepanjang hari, saudara, dipenuhi Roh Kudus, ditawan oleh Roh Kudus. Kemudian, saudara, dilatih oleh Roh Kudus di padang gurun. Benar, saudara. Waktu dia praktek ini, waktu dia masuk kantor lagi, ada ujian. Ya, di pihak Tuhan itu ujian, kan? Di pihak setan itu pencobaan. Ya, saudara, dia dicobai lagi. Ya, bosnya marah. Pemimpinnya marah lebih keras kali ini, saudara. Wah, dia udah mau ngamuk, saudara. Udah mau marah, udah mau responnya nggak benar. Tiba-tiba, saudara, Roh Kudus bilang, pergi, kamu jangan kamu, ya, dengan kekuatan kamu menghadapi ini. Ayo kamu pergi, kemana Tuhan? Ya, Tuhan bilang, pergi cari tempat yang sepi. Ya, tempat paling sepi kan di toilet, saudara. Dia masuk ke toilet, Roh Kudus bilang, basah roh. Ayo, sekarang basah roh. Dia basah roh. Tiba-tiba basah rohnya beda. Roh Kudus ambil alih, saudara. Roh Kudus tolong dia dalam kelemahan-kelemahannya. Ya, dia nggak tahu lagi bagaimana harus berdoa. Roh Kudus yang berdoa dalam diri dia. Dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Dia doa. Saudara tahu nggak? Dia begitu dilawat, ya, di toilet itu, ya, tiba-tiba, saudara, kok bisa ya? Biasanya dia ngamuk, biasanya dia, saudaraku, waduh, kecewa. Bisa dia, saudara, dagingnya mati, saudara, waktu itu juga tidak bisa bekerja, tidak bermanifestasi, ya. Yang ada di hati dia damai, sejahtera, ya, saudaraku, sukacita, ya, ketenangan. Akhirnya, saudaraku, dia balik lagi, saudara. Ya, dia ngomong baik-baik sama bosnya. Dia ngomong baik-baik sama pemimpinnya. Ya, saudara, dengan tenang. Dia begitu nice. Sampai teman-temannya bilang, lu makan apa bisa berubah begitu lu, katanya, ya. Hebat sekali kamu bisa berubah kayak gitu. Nah, itu dia, saudara. Itulah yang disebut, saudara, kita dilatih oleh Roh Kudus dalam, ya, peristiwa hidup yang sehari-hari. Itu padang gurun. Roh Kudus bawa kita, melatih kita. Nah, Yesus saja, saudara, perlu dibawa ke padang gurun. Ngapain dia di padang gurun? Dia dicobai iblis. Nah, pencobaan apa? 3 pencobaan yang kita gagal, Yesus berhasil menang, saudara. 3 ini apa? Keinginan daging. Dia disuruh apa, saudaraku? Ya, dia disuruh, ya, apa? Merubah batu jadi roti. Tapi Yesus menang. Haleluya. Dia menang. Kedua, dia disuruh lompat dari bubungan bait Allah. Ini apa, saudara? Ini keangkuhan hidup, ya kan? Yesus menang lagi. Yang ketiga, saudaraku, dia ditunjukkan dunia ini dengan segala kemuliaannya. Mau diberikan kepada dia oleh setan, ya, saudara. Tapi Yesus menang lagi, saudara. 3 akar dosa ini, saudara, Yesus menang. Walaupun dia tidak berdosa, ya, tapi dia mengalahkan 3 akar dosa ini. Nah, kita, saudara, kalau penuh Roh Kudus, untuk mematikan 3 keinginan ini, 3 keinginan daging ini, saudara, keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup, makanya kita perlu dibawa ke padang gurun, baru mati. Ada latihannya. Dia nggak otomatis mati, saudara. Dia perlu latihan. Nah, tapi latihannya yang menginisiasi Roh Kudus, yang bawa Roh Kudus, ya, dan Roh Kudus juga yang beri kemampuan untuk mematikan dia, praktek di lapangan, baru dia mati, saudara. Nah, sama contoh, saudara mau menang atas pornografi,
Sama, saudara mesti penuh Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus, tapi harus dilatih Roh Kudus. Di mana dalam situasi hidup yang sehari-hari, saudara diuji lagi, dicobai, ya saudara. Nah, waktu hari itu saudara udah penuh Roh Kudus, saudara dipimpin Roh Kudus, Roh Kudus bawa saudara. Diciptainlah situasi saudara, saudara dites, diuji, ya. Nah, tiba-tiba saudara lihat lagi ya di gadget saudara, saudara udah mulai tergoda, udah mau mulai tekan pornografi, udah mulai mau nonton pornografi. Nah, waktu itu Roh Kudus bekerja. Ya, dia penuhi kita, dia pimpin kita, dia latih kita. Dia bilang, ini waktunya, kamu harus menang. Ayo, kamu harus menang. Roh Kudus latih kita. Ya, waktu itu kita penuh Roh Kudus, saudara. Kita bahasa roh. Kita, saudaraku, kemudian dipimpin, ya ditawan oleh roh. Kita, saudaraku, kemudian bergerak bersama Roh Kudus. Benar, saudara bisa mengalihkan itu dan menang. Tapi nggak cukup sekali, Roh Kudus latih lagi besok. Dia latih lagi. Sampai saudara, nanti saudara lihat, loh kok saya bisa ya? Kalah loh, saya bisa lepas loh dari pornografi. Saya bisa lepas loh dari marah-marah. Saya bisa lepas loh dari perselisihan dan sebagainya. Nah, itu saudara, karena Roh Kudus latih kita di padang gurun. Nah, sekarang yang terakhir kita lihat saudara. Jadi, next gambar yang terakhir. Jadi saudara, kalau kita udah dipimpin Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus sepanjang hari, ya, dan dilatih oleh Roh Kudus di padang gurun dalam situasi hidup yang sehari-hari, maka nanti saudara, nah perbuatan-perbuatan daging ini mati. Pasti mati saudara. Ya, tidak akan saudara lakukan. Kenapa? Karena dimatikan oleh pertolongan Roh Kudus. Nah, perbuatan daging itu apa? Kita lihat. Perbuatan daging telah nyata. Yaitu apa? Percabulan. Ya, nah ini semua jenis dosa seks masuk ke dalamnya. Percabulan, ya. Jadi ini saudaraku, pornografi, porno aksi, dan semua jenis-jenisnya, saudara. Semua jenis dosa seks dikategorikan sebagai ini, saudaraku. Ya, jadi percabulan, ya. Nah, kemudian saudara, kecemaran, najis, ya. Kemudian apalagi saudara? Hawa nafsu. Nah, memuaskan ego, memuaskan diri sendiri, itu hawa nafsu. Penyembahan berhala, apa itu saudara? Segala sesuatu yang saudara anggap lebih penting, lebih utama dari Tuhan, itu berhala saudara. Ya, pokoknya yang lebih penting, lebih utama itu berhala. Ya. Sihir, apa itu saudara? Mempengaruhi ya orang lain untuk melakukan apa yang kita mau dengan saudaraku, kekuatan daging, ya. Nah, kekuatan apa? Intimidasi, dominasi, apalagi manipulasi. Ya, kita suka sihir tuh, ya. Di gereja banyak nenek-nenek sihir, kakek-kakek sihir, ya. Bapak-bapak sihir anaknya. Ibu-ibu sihir anaknya. Kita saling sihir. Ya, sihir itu tahu contohnya. Ya, anak kita, saudara. Ya, kita mau suruh dia lakukan sesuatu. Ya, kita bukan pakai firman, ya, bukan saudaraku dengan pengaruh firman, tapi pengaruh sihir. Ya, misalnya kita pakai intimidasi. Ya, kita intimidasi dia. Ya, kita bilang begini, "Nak, kamu sayang mama enggak?" "Iya, Ma, aku sayang." "Makanya kalau kamu sayang mama, ayo ke sana, lakukan ini." Ya. Kalau kamu nggak lakukan, kamu nggak sayang mama kamu. Nah, kalau kamu sayang mama, lakukan. Nah, itu saudara, itu sihir. Ya, kita suruh dia melakukan dengan apa, saudara? Guilty feeling-nya kita mainin. Ya, kamu tuh nggak sayang mama, atau nggak? Nah, sama saudara, kita suami istri juga suka saling menyihir. Ya kan? Wah, perempuan sihir.
dengan air matanya, saudara. Dia sihir suaminya supaya suaminya beliin apa yang dia mau. Ya, demikian juga ya saudara, ya suami-suami suka sihir istrinya dengan dominasi, ya mengontrol. Ya, kau tidak tahu aku siapa. Wah, dia nggak tahu diri, saudaraku ya. Jadi orang yang nggak tahu diri dia. Itu sihir. Ya, perseteruan, perselisihan. Bayangin, kompak kalau tidak penuh Roh Kudus, ya penuh dengan perseteruan, perselisihan. Yang mana bisa bersatu? Iri hati, amarah. Amarah di sini bukan cuma marah-marah biasa ya, saudara. Ini ngamuk, marah-marah yang merusak, kompulsif itu maksudnya. Kepentingan diri sendiri. Nah, pencitraan, tahu pencitraan, saudara? Kemana-mana lukai orang, ya, sakiti orang, bikin orang cedera. Nah, ini dia, roh pencitraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya, saudara. Ini perbuatan-perbuatan daging, ya. Tapi kalau kita penuh Roh Kudus, ini mati semua ini, saudara. Dibunuh, dikalahkan, ya, dinonaktifkan oleh Roh Kudus, ya. Nah, makanya kita mesti hidup dipenuhi dengan Roh Kudus setiap hari, ya, ditawan Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus, dan saudaraku yang ketiga, dilatih oleh Roh Kudus di lapangan. Kita mesti ada latihannya, maka baru perbuatan daging ini mati. Ya, nah kalau udah dia mati, yang bermanifestasi apa, saudara? Buah roh yang sebelah kanan, ya, tapi buah roh, ya, tunggal, bukan jamak, saudara, bukan buah-buah roh, buah roh tunggal. Karena ini sifatnya Roh Kudus, saudara. Makanya tunggal, buah roh. Jadi kalau digambarkan satu buah 9 rasa. Ya, jadi dia nggak satu-satu diberikannya. Ini miliknya Roh Kudus. Ini buahnya roh, bukan buahnya kita. Nah, buah roh itu satu paket, 9 rasa ini, saudara. Itu dari roh sendiri. Ya, misalnya saya punya 9 sifat. Ya kan? Nah, itu buahnya Edi. Buahnya Edi Leo itu, saudara. Ya, nah, saya punya 9 sifat. Saya nggak berikan kepada saudara satu-satu sifatnya. Saya kasihnya apa? Kasihnya saya aja. Enggak. Saya beri seluruh hidup saya buat saudara. Nah, sama Roh Kudus, dia seorang pribadi. Ketika dia tinggal dalam kita, saudara, maka ada 9 sifat Roh Kudus. Nah, itu akan bermanifestasi sama-sama ketika saudara penuh Roh Kudus. Nah, jadi ketika saudara penuh Roh Kudus, ya, mengandalkan Roh Kudus, dipimpin, ditawan oleh Roh Kudus, yang keluar sifat Roh Kudus 9 ini. Yang pertama kasih. Ya, kasih ini bukan kasih manusiawi, kasih agape, saudara. Ya, Roma 5 ayat 5. Kasih Allah, nah kasih agape, telah dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus, ya. Oleh Roh Kudus dicurahkan merata, tapi bahasa Yunaninya dicurahkan habis-habisan, ya, dicurahkan habis-habisan oleh Roh Kudus. Nah, makanya kalau tanpa Roh Kudus kita nggak bisa praktek kasih agape. Paling-paling yang kita praktekkan kasih manusiawi. Kalau engkau mengasihi aku mengasihi engkau. Kasih dua arah, kasih bersyarat, kasih yang tidak sempurna. Nah, sukacita, damai contohnya. Kalau damai dan sukacitanya Roh Kudus, itu tidak seperti yang diberikan oleh dunia, kata Yesus. Ya, tapi ya, damaiku sendiri kuberikan kepadamu, tidak seperti yang diberikan oleh dunia ini. Dan tidak ada orang yang bisa ambil itu dari saudara. Haleluya. Damai ini beda sekali. Tenang. Ya, walaupun saudara di tengah gelombang, di tengah saudaraku serangan, di tengah saudaraku pandemi ini, saudara tenang, aman, damai sejahtera. Nah, itu ya, sabar. Waduh, Roh Kudus tuh sabarnya luar biasa, saudara. Kemurahan,
Ya, saudara bisa ngampuni orang 70 kali 7 kali kalau saudara mengandalkan Roh Kudus, ya. Nah, ini dia. Kebaikan, makanya Barnabas disebut orang yang baik. Ini yang dinyatakan, saudaraku, ya, kesetiaan. Roh Kudus itu setia. Ya. Walaupun dia dilukai, saudaraku. Dia saudaraku berduka cita, tapi dia nggak tinggalin kita. Ya, kita harus beresin nama dia kalau kita mendukakan dia, ya. Tapi dia nggak tinggalin kita karena salah satu sifat dia setia. Nah, kalau saudara penuh Roh Kudus, saudara pun akan setia. Setia kepada Tuhan, setia kepada pasangannya. Saudara nggak akan berkhianat. Ya, nggak akan saudaraku punya pil atau will, pria idaman lain, wanita idaman lain. Ya, Roh Kudus akan memberi saudara, ya, ini dia, saudaraku, sifat-sifatnya dia. Kelemah lembutan, penguasaan diri. Wih, ini keren. Maukah saudara dipenuhi dengan Roh Kudus senantiasa, saudaraku? Ya, dipimpin, ditawan oleh Roh Kudus terus-menerus. Dan dilatih oleh Roh Kudus di padang gurun, saudara. Dan saudara pasti akan menghasilkan buah roh. Mari, saudaraku, kita semangat praktekkan prinsip ini. Ya, ada banyak kesaksian luar biasa, saudara, ketika orang-orang praktek ini. Ya, Roh Kudus benar loh, saudara, pimpin dia sampai hal-hal kecil. Roh Kudus pimpin dia, saudara. Ya, sampai dia, saudara, ya, amazed. Aduh, kok luar biasa ya. Sampai masak aja Roh Kudus, saudaraku, ya, bisa kasih dia, saudaraku, hikmat, kasih dia, saudaraku, dipimpin, ya. Akal dia, saudaraku, diurapi oleh Roh Kudus. Ya, kita bukannya ngeroh aneh-aneh, bukan. Tapi Roh Kudus, saudaraku, mengiluminasi pikiran kita. Kita dipimpin, saudaraku. Ya, ada yang dipimpin Roh, saudara, sampai dia, ya, saudara, lupa kunci pintu aja. Roh Kudus pimpin dia. Kamu lupa kunci pintu, balik lagi. Dia balik kunci pintu. Waduh, untung loh. Ya, diingetin sama Roh Kudus, saudara. Ya, sampai dia tidur malam, dia bilang, aduh, kok saya indah sekali tidurnya, ya. Bisa sambil nyembah. Saudara pernah gitu? Sambil nyembah, bangun aja, masih penyembahan. Ya kan? Nah, itu, saudara. Mari kita terus-menerus dipimpin Roh Kudus. Pasti nanti kita menghasilkan buah roh. Puji Tuhan. Nah, saudara, saya mau doakan saudara hari ini supaya kita praktek ini sepanjang hari ini. Amin. Nah, mari kita berdoa. Tuhan, aku berdoa buat setiap jemaat yang hadir hari ini, Tuhan. Kami yang sudah dengar firman-Mu, Tuhan. Kami mau dipenuhi Roh Kudus dan menghasilkan buah. Tuhan, tolong kami, Tuhan. Sepanjang hari ini, kami persembahkan tubuh kami sebagai korban yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Engkau. Tuhan, ambil alih. Tuhan, kami minta Roh Kudus-Mu memimpin kami, menawan kami, dan melatih kami di padang gurun, sampai kami, Tuhan, dapat mematikan perbuatan-perbuatan tubuh kami, perbuatan daging mati, dan Tuhan, yang keluar adalah buah roh. Tuhan, kami mau terus tekun menghasilkan buah. Terima kasih, Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan serahkan, Tuhan, pertemuan ini. Terima kasih dalam nama Yesus. Amin.